Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pantas bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika seorang beramal soleh di hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih Allah sukai, Allah cintai, min hadhil ashr, dari 10 yang pertama. Hadhil ashr ay al-ashr min Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian, ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda di 10 yang pertama. Dan salah satu kebaikan kita adalah dengan kita duduk di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini kalau di hari-hari biasa ketika kita duduk itu berbeda dengan di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan akhir dari 10 Dzulhijjah itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang dikenal dengan Idul Adha. Dan di Idul Adha itu tidak ada amalan yang lebih utama kecuali seseorang menyembelih binatang ternak. Jadi amalan yang pertama, ketika seseorang melakukan amalan yang di 10 terakhir dari 10 hari yang dikenal dengan Idul Adha, maka ketika dia melakukan amalan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Berbeda dengan hari besoknya. Makanya kita harus mengejar di hari yang 10 terakhir. Jadi apa? 10 terakhir yang dikenal dengan Yaumul Aid atau Idul Adha. Kenapa? Karena disebutkan wadu bihal udhiyah afdalu minas sadaqati bi thamaniha. Menyembelih binatang ternak di tanggal 10 Dzulhijjah yang dikenal dengan Idul Adha itu lebih utama dari seseorang yang bersedekah walaupun nilainya sama dengan harga binatang ternak. Kita punya binatang ternak. Kemudian ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang nilainya sama dengan harga binatang ternak. Berbeda pahalanya dengan orang yang bersedekah di hari tersebut dengan orang yang apa? Menyembelih binatang ternak. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwa
amalan yang paling utama di tanggal 10 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan Idul Adha atau yang dikenal dengan Yaumun Nahar, ya, itu adalah menyembelih binatang ternak. Kenapa? Alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ahu. Karena hari tersebut itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pada saat itu. Jadi para sahabat di tanggal 10 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan Yaumun Nahar atau Idul Adha, mereka adalah menyembelih binatang ternak. Yang kedua, li'anna dzabha min sya'airillah. Karena menyembelih binatang ternak di saat itu merupakan bagian dari syiar-syiar di antara syiar-syiar agama Allah. Nah, makanya apa? Beda ketika kita menyembelih di 10 Dzulhijjah, karena dia masuk pada 10 hari dengan hari tasyrik. Walaupun mendapatkan pahala juga dan sah hudiyah kita, sah sembelihan kita, korban kita, tapi pahalanya berbeda tentunya di hari yang pertama dari 10 Dzulhijjah, yaitu yang dikenal dengan Yaumun Nahar atau Yaumu Idul Adha. Dan disitulah para sahabat mereka mengejar. Kecuali kalau di saat itu tidak ada kambing atau binatang ternak, kita harus cari dulu. Tapi kalau udah ada binatang ternaknya, udah ada tukang potongnya, udah ada alatnya, maka saat itu gitu. Kecuali kalau nggak ada binatang ternak, kita cari-cari, oh ternyata belum ada, baru besok ada. Besok baru kita menyembelih. Dan kita mendapatkan pahala juga dan sah Idul Adha kita. Jamaah sekalian, ini sebagai sebuah selingan saja, tapi yang pokok bagi kita adalah pada malam ini kita akan masuk pada tema Nawaqidul Iman. Satu bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan iman. Dan ini ada pembahasan yang paling utama, pembahasan yang sangat urgent, sangat penting. Ya. Pembahasan yang minal ahamiyat disebutkan. Pembahasan yang paling dan sangat penting di antara pembahasan-pembahasan yang lain. Karena kalau orang batal imannya, maka seluruh amalan yang dilakukan itu semuanya batal. Kenapa? Karena diawali dari batalnya iman. Jadi makanya saya katakan bahwa ini adalah pembahasan yang pokok, nawaqidul iman. Dan hal-hal yang bisa membatalkan iman itu kadang-kadang orang nggak berasa. Karena orang ketika batalnya iman itu bukan berarti kalau batalnya iman lalu dia meriang umpamanya, atau dia pusing, enggak. Biasa-biasa aja gitu. Kalau masih ketahuan sih enak. Oh dia batal iman, kenapa? Lagi meriang gitu. Tapi ini nggak berasa. Taunya mana? Dari mana kita tahu kalau itu bisa membatalkan iman? Tentunya dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat pokok, yang penting, yang tidaklah sah seseorang beramal kalau dia batal imannya. Nah, pembahasan ini memang kadang-kadang orang kurang punya perhatian. Mereka lebih perhatikan terhadap hal-hal yang lain, gitu. Tentang masalah macam-macam lah gitu ya. Padahal hal-hal yang bisa membatalkan iman itu adalah pembahasan yang pokok. Karena ini pondasi. Ini pondasi ibarat rumah. Ya. Seseorang yang ketika dia bikin rumah nggak ada pondasinya, kira-kira rumah itu lama-lama roboh nggak? Nggak ada pondasinya, nggak pakai pondasi. Tiba-tiba bikin aja tiang, roboh. Ya. Yang ada pondasinya saja kadang-kadang bisa rubuh. Ya. Apalagi nggak ada pondasinya. Ya. Nah begitu juga ibarat seseorang yang ketika dia beragama, tapi tidak ada pondasi imannya yang menguatkan Islamnya, maka juga lama-lama Islamnya roboh. Kenapa? Tidak ada pondasi iman. Nah disinilah jamaah sekalian pentingnya bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu tauhid, ilmu yang berkenaan dengan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, nawaqidul iman wa huwa ma yadhabuhu ba'da dukhuli fihi. Jadi berbicara tentang hal-hal yang bisa membatalkan iman, itu pembicaraan yang sangat penting. Wa min nawaqidil iman, dan di antara yang bisa membatalkan iman, maka para ulama menulis, menulis agar umat Islam jangan sampai terjatuh di dalam pembatalan imannya. Sehingga para ulama
Begitu apa? Mereka menulis mengambil istinbat dari Al-Quran hadis agar umat Islam tidak terjatuh dari batalnya iman. Apa yang pertama yang bisa membatalkan iman? Inkarur rububiyah au syai'un min khosa'isiha aw iddi'a'u syai'in minha au tasdiqul mudda'i lidzalika. Mengingkari tentang rububiyah Allah. Jadi mengingkari tentang rububiyah Allah. Atau ada sesuatu, ada makhluk yang memiliki rububiyah yang sama dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang mengaku bahwa dia bisa sama dengan apa? Mengetahui tentang rububiyah. Ini akan saya jelaskan ya. Yang pertama adalah mengingkari rububiyah Allah. Dan dari sini kita harus tahu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah adalah tauhid di mana wajib bagi seorang mukmin untuk meyakini bahwa jagat alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Seluruhnya tidak ada yang terkecuali. Seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jagat raya alam ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Bukan hanya sekedar menciptakan, tapi mengatur kehidupan alam. Hanya Allah, bukan makhluk. Setelah diatur, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menentukan masing-masing makhluk. Tentang rezekinya, tentang kapan matinya, tentang kehidupannya, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rububiyah. Beda dengan tauhid uluhiyah. Di mana wajib bagi seorang mukmin untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini kembali apa? Beribadah. Kalau tadi tentang ciptaan. Tapi kalau sekarang apa? Tentang ibadah. Wajib bagi seorang mukmin untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita ikrarkan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami menyembah. Setelah kita menyembah dan beribadah kepada Allah SWT, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi bukan hanya beribadah saja kepada Allah SWT, tapi minta pertolongannya kepada selain Allah, nggak boleh. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongannya pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Nah, ketika orang mengingkari rububiyah Allah, maka nggak boleh. Itu bisa membatalkan iman. Apa iya yang menciptakan Allah? Nah, itu nggak boleh tuh. Hati-hati. Atau betul dia menciptakan apa? Alam ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya ada satu alam yang menciptakan Allah, tapi yang menentukannya bukan Allah, tapi alam itu sendiri. Seperti apa? Seperti masalah bintang. Bintang, karena bintang terletak di situ, maka bintang itu bisa menentukan kehidupan manusia. Oh, pantas bulan saya bulan Juli, berarti bintang saya bintang Cancer. Pantas bulan Juli bintang Cancer, nasib saya bagus, tapi sayang rezeki lagi seret. Kenapa? Kata bintang begitu. Nah, itu nggak boleh. Berarti dia percaya kepada bintang-bintang zodiak. Bintang-bintang apa? Zodiak. Atau dia percaya bahwa dalam setiap tahun di tepi laut pantai selatan, kalau tidak diberikan sesajian oleh manusia, maka akan terjadi kebanjiran. Akan terjadi ngamuk nih penguasa lautan, sehingga harus diberikan sajian. Itu juga nggak boleh. Padahal yang membuat lautan bisa banjir, yang lautan bisa kering, itu kan Allah Subhanahu wa taala, bukan penguasa lautan, bukan penghuni lautan, sehingga orang masang sesaji, bikin motong kerbau, palanya dilempar ke laut agar dimakan oleh penunggu laut. Itu nggak boleh.
Atau kayaknya kalau kita tidak membuat upacara untuk Dewi Sri, ini nanti sawah kita tidak akan panen nih. Itu juga nggak boleh. Apa hubungannya antara Dewi Sri dengan apa? Panen sawah. Padahal yang bisa mempanenkan sawah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita meyakini berarti kita mengingkari sebagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita meyakini ada makhluk yang bisa memiliki rububiyah sebagaimana rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak boleh. Maka dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah SWT mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Kata Allah SWT, dan mereka mengatakan, ada orang yang mengatakan, kata Allah SWT, ma hiya, tidaklah hal itu illa hayatuna, kecuali kami hidup kami ini apa? Di dunia ini, kemudian kami hidup di dunia ini, kemudian kami mati, dan kami hidup, dan tidaklah kami bisa hidup, kecuali wa ma yuhlikuna ila dahr, kecuali alamlah, kalau bahasa kita proses alam. Gitu. Lama-lama dari mulai kecil kita lahir kita menjadi balita nanti apa? Kemudian remaja, terus pemuda, orang tua, lansia, terus mati. Tidaklah kematian kami kecuali hanya proses alam. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan proses alam. Ya. Cuma ada orang biarkanlah proses alam. Ya, bukan proses alam, semuanya kembali kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah ada satu musibah, sesuatu yang menimpa fil ardi, di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah Allah takdirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini alam. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima fatapa wala tafrahu bima atakum. Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian jangan putus asa terhadap apa yang kalian luput untuk bisa mendapatkannya. Wala tafrahu bima atakum, dan janganlah kalian bereporia, berbangga-bangga dengan apa yang Allah sudah berikan. Artinya di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa bahwa nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita luput, gagal di dalam melakukan sesuatu, kita tidak sukses di dalam apa? Melakukan sesuatu, wala ta'saw, jangan kita berputus asa. Karena itu kembali kepada takdir dan ketentuan Allah SWT. Makanya umat Islam itu cuma dua dalam kehidupannya. Pertama, ketika dia mendapatkan musibah, bersabar. Tidak putus asa. Dan ketika dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Cuma dua. Jadi bukan dia mendapatkan apa? Musibah, ujian, lalu dia apa? Dia putus asa. Atau bukan juga ketika dia mendapatkan nikmat, kemudian dia lupa kepada Allah SWT sampai dia apa? Bereporia, bersombong-sombong. Maka kalau dia apa? Dapat musibah, oh itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan kepada Allah. Tapi kalau mendapatkan apa? Nikmat, nggak sombong. Kenapa? Itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita semuanya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi satu waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat, kemudian kita tidak mau bersyukur, kemudian nikmat itu dicabut. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat walaupun sedikit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
tambahkan ketika kita bersyukur. Maka dari sini jamaah sekalian, ada orang yang mengatakan, ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya. Tidaklah kami hidup di dunia ini, kata mereka, kami mati, kemudian kami hidup, wa ma yuhlikuna, tidaklah ada yang bisa membinasakan kami di dunia ini, illad dahar, kecuali waktu. Jadi mereka menjadikan waktu sebagai Tuhan mereka. Sebagai apa? Tuhan mereka. Kenapa? Kami hidup, ya kena waktu. Kami mati juga apa? Kena waktu. Gitu. Dia lupa bahwa semuanya kembali kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikenal dengan kaum dahri. Kaum dahri itu kaum yang mereka tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Tuhan. Atau mereka juga bisa disebut dengan ateis. Ateis. Walaupun dalam bahasa Al-Quran, kata-kata ateis itu bisa diartikan dengan apa? Bahasa lain. Jadi ateis itu apa? Orang yang tidak percaya adanya apa? Tidak percaya. Teis, teo itu apa? Tuhan ya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kami hidup di dunia ini kena waktu saja. Kami mati pun kena waktu. Tidaklah bisa yang tidak ada yang bisa menghancurkan kami, tidak ada yang bisa membinasakan kami illad dahar, kecuali hanya apa? Waktu. Ini namanya kaum dahri. Kaum yang hanya percaya kepada waktu. Dia lupa bahwa waktu pun yang menciptakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu mereka dalam keadaan merugi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan waktu. Kemudian wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan tidaklah mereka melakukan itu ya dengan pengetahuan. Inhum illa yadunnun, tidaklah mereka melakukan itu kecuali hanya dugaan-dugaan. Kecuali hanya dugaan-dugaan. Ternyata orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan atau yang dikenal dengan ateis, pada akhir ketika dia mendapatkan sebuah musibah, apakah di laut atau di udara, dia akan mengatakan, oh my God. Oh my God. Wahai Tuhanku. Berarti apa? Dia juga percaya terhadap adanya yang menciptakan dia. Dia juga percaya adanya yang bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Karena tidak ada yang di dunia ini yang terjadi dengan ujuk-ujuk. Ada gak? Ada gak? Alam ini terjadi dengan ujuk-ujuk itu aja gitu. Gak ada, pasti ada yang menciptakan. Ya, pasti ada apa? Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita apa? Dari sini maka wajib bagi kita untuk mengakui bahwa seluruh alam ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah. Kita sudah mengakui dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Ini sering saya sampaikan ya. Allah siapa? Rabbil Alamin. Rabb. Apa Rabb? Rabb itu ya Khaliqul Alamin. Yang menciptakan ini alam. Kemudian Allah juga yang Mudabbirul Alamin. Yang mengatur seluruh ini alam. Kemudian Allah juga Muqaddirul Alamin. Yang menentukan kehidupan ini alam. Kita bisa mencita-citakan sesuatu, tapi kita bisa merencanakan sesuatu, tapi hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jamaah sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dua saja. Al-istinkab wal istikbar an ibadatillahi ta'ala. Orang yang enggan dan sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat definisi sombong. Kalau sombong bahasa kita cuma apa? Angkuh kan gitu. Oh, disi angkuh atau congkak atau sombong kan gitu. Nah, sombong di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi
sombong itu ada dua. Isinya ada dua. Yang pertama apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Batarul haq. Yang hak itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Wa ghamtun nas, ngecilin orang. Ame Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan. Ame manusia suka ngecilin orang. Itu isi dari apa? Al-kibr, sombong. Maka salah satu yang bisa membatalkan iman seseorang, kata para ulama, adalah al-istinkab wal istikbar an ibadatillahi ta'ala. Al-istinkab itu enggan. Enggan itu apa sih? Enggak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istikbar, menolak kebenaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu yang menyebabkan iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-istinkab wal istikbar. Di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terus sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Dan ingatlah ketika kami katakan, yaitu Allah SWT, kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa mereka apa? Iblis itu nggak mau sujud. Aba itu enggan. Aba ya aba, artinya enggan, enggak mau. Wastakbaro, aba wastakbaro, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk bagian dari orang-orang kafir. Karena enggan, karena sombong atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak mau, maka dia termasuk wa kana minal kafirin, dan dia adalah termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Bayangkan, iblis yang pernah ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesombongan dia, makanya kata para ulama, ada dua sifat iblis yang kalau dua sifat ini juga dirasuki oleh manusia, maka sifatnya akan sama dengan iblis. Apa itu? Pertama, al-hasad, dengki. Kenapa iblis nggak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena dengki, iri, sirik. Tapi sirik ini bukan sirik bahasa Arab nih, sirik bahasa Betawi. Inti sirik aja, aneh kan gitu. Itu lain. Jadi kalau syirik baru, ya. Jadi apa? Karena dia dengki, iri. Kenapa? Kenapa Adam yang harus saya apa? Harus saya bersujud kepadanya. Dia harus sujud kepada saya. Kenapa? Adam kan baru anak kemarin. Saya kan udah duluan. Nah, itu bahasa kita. Ya, jadi bahasa kita begitu. Jadi yang dimaksud dengan sujud sini apa sih? Yang dimaksud dengan sujud di sini bukan sujud sebagaimana kita sholat. Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu kening, termasuk juga apa? Hidung ya, kalau udah sujud keningnya apa? Masuk hidung. Jangan jidatnya doang, hidungnya enggak. Kenapa sih inti kamu? Takut pesek? Enggak, insya Allah mancung deh. Takut ketekan gitu kan? Enggak, insya Allah. Orang Arab itu apa? Banyak sujudnya apa? Mancung-mancung dia. Rasulullah SAW yang paling banyak sujudnya disebutkan dalam apa?
tentang masalah bagaimana fisik Rasulullah SAW, itu apa? Rasulullah ganteng. Mancung berarti, kalau ganteng mancung. Banyak sujudnya. Kemudian 2 tangan ini. Kemudian 2 dengkul. Kemudian perut, jari, kaki. Sehingga kaki itu kalau kita sujud jangan kita naikin. Kita giniin. Bukan begini, tapi begini. Nah inilah apa? Itu sujud di dalam sholat. Ada kata-kata sujud juga disebutkan di dalam Ar-Rahman. Apa? Allamal Qur'an, allamahul bayan, wasyamsu wal qamaru bihusban. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu apa? Bintang. Wasyajaru dan pohon-pohon. Yasjudani, keduanya bersujud. Nah, di sini menggunakan kata-kata sujud. Apa yang dimaksud dengan sujud di sini? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengikuti hukum Allah. Bukan hukum alam nih. Ini kan kadang-kadang itu udah menjadi hukum alam, padahal bukan hukum alam. Yang benar apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan sunnatullah. Di mana bintang-bintang mereka berputar, bulan, matahari sesuai dengan porosnya ya. Kemudian apa? Wasyajaru, dan pohon-pohon juga mereka bersujud. Bagaimana sujudnya pohon? Bukan berarti sujudnya pohon apa? Pada tumbang. Pohon pada tumbang tuh lagi sujud kayak bukan. Kalau itu sih kena angin kencang kali ya. Maksudnya apa? Dia mengikuti sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang namanya sujud disebutkan oleh para ulama tafsir. Di situ kalau kita lihat dalam pembahasan ini, wa idqulna lil malaikati isjudu, as-sujud di sini disebutkan apa? Al-attahiyah wal ikram, ya. Memuliakan, membesarkan, ya. Menghormat, ya. Disebut apa? At-tahiyah itu menghormat. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena di diri Nabi Adam ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ini menjelaskan pada kita ketika orang itu berilmu maka di sana akan menjadi mulia. Dia mulia dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mulia itu bukan karena jabatan. Kalau karena jabatan, hilang jabatannya, hilang mulianya. Udah pensiun. 60 tahun udah pensiun, gak punya jabatan, udah gak ada yang nunduk-nunduk lagi deh kantor. Kenapa? Udah habis jabatannya, udah gak ada apa? Nggak ada hormat lagi. Bukan karena pangkat. Oh, pangkatnya bintangnya merentet. Bukan itu. Kalau kecil udah hilang deh. Tapi yang menjadikan orang itu apa? Mulia di sisi Allah SWT, ilmu yang membuat dia menjadi orang yang bertakwa. Dia bisa menjadi bertakwa itu karena ada ilmunya. Para ulama mereka menjadi orang yang bertakwa karena punya ilmu. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Pakai ulama'u. Yakhsyallaha. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah min ibadihi dari di antara hamba-hambanya Allah adalah al ulama. Min ibadihi dari hambanya apa? Al ulama. Para ulama. Artinya di sini jamaah sekalian, semakin banyak ilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang apa? Punya ilmu bukan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin berani. Ente belajar mau ngapain? Biar saya berani debat. Kita belajar ilmu bukan untuk mendebat. Ya. Bukan sebagaimana orang-orang orientalis, ya. Mereka belajar Islam yang dikenal dengan Islamologi. Ya. Jadi mereka belajar Islam itu hanya sebatas apa? Islamologi. Apa Islamologi? Hanya sebatas ilmu. Kalau kita kan belajar Islam untuk kita amalkan. Kalau kita amalkan, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bukan sebagai Islamologi. Makanya orang orientalis ya. Untuk mencari di mana nih ajaran Islam ya apa? Kelemahan Al-Qur'an, kelemahan syariat Islam. Ternyata mereka nggak mendapatkan kelemahannya. Justru banyak orang-orang orientalism yang mereka
menerima Islam, masuk Islam, tertarik dengan ajaran Islam. Kenapa? Semakin mereka mendalami, ternyata semakin mereka tertarik terhadap Islam. Tapi sayangnya kebalikannya, umat Islam justru nggak pernah belajar Islam. Bagaimana dia akan bisa tertarik terhadap Islam kalau dia nggak belajar Islam? Gitu. Justru yang belajar Islam itu orang-orang mereka. Nah kita sudah puas terhadap keislaman kita dari kecil. Padahal berapa banyak orang yang ketika dia tidak belajar Islam, pada akhir kehidupannya dia nggak tahu bagaimana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, hasad itu sifat iblis. Kenapa? Dia dengki iri kepada Nabi Adam. Kenapa saya harus berhormat sujud kepada Adam? Dia yang baru anak kemarin, saya kan duluan. Memang dalam ciptaan kan iblis duluan, baru Nabi Adam. Yang kedua, sifat sombong. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iblis, ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan pada kamu? Dengan sombongnya dia mengatakan, qala ana khairum minhu. Ini ucapan orang sombong nih. Saya itu lebih baik dari dia. I'm the best than him. Saya lebih baik dari dia. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, engkau kan ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi saya lebih baik dari dia. Ini ucapan orang sombong. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya di sini ini paling baik, saya di sini paling sukses, saya di sini paling hebat, saya di sini paling berani, saya di sini paling banyak. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak jauh dari ucapan iblis. Nah, dengan dua sifat itu, kalau manusia mengikutinya, maka akan sama dengan iblis. Kenapa? Ketika manusia punya hasad, ketika ada yang menyampaikan kebenaran, kemudian dia dengki sama yang menyampaikannya. Ngapain gue dengerin dia, gue juga tahu siapa dia, kan gitu. Kenapa? Ada iri. Atau sombong. Dari kemarin yang disampaikan itu juga, gue juga bisa. Nah, itu sombong tuh. Jadi kalau udah begitu nggak bakal bisa dapat ilmu yang begitu. Sebagaimana iblis tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Dia tidak mau menerima kebenaran. Kita lihat orang-orang Yahudi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala laknat? La'anahullahul Yahud. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia punya sifat dengki dan sombong. Apa dengkinya? Dia dengki biasanya para nabi dan rasul dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Tapi ada satu nabi yang akhir zaman yang dari kalangan bangsa Arab, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia tidak mau beriman pada Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah Abdul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dia termasuk Sayyidun Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Tapi kena kedengkian orang-orang Yahudi, nggak mau beriman. Gue maunya beriman kepada para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Itu satu. Sombong. Kenapa? Ini faddaltukum alal alamin. Kita menjadi bangsa yang sudah diberikan keutamaan oleh Allah SWT. Kesombongan dia. Padahal Allah SWT juga memuji para sahabat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini lebih utama. Artinya apa? Ketika Allah SWT sudah mengatakan kuntum khair ummatin, hai para sahabat, kalian adalah umat yang terbaik. Ya. Maka kalah itu. Yang disebutkan inni faddaltukum 'alal alamin, sesungguhnya kami sudah memberikan kalian keutamaan. Ya. Pada saat itu iya, tapi ketika sudah lahir Nabi Muhammad SAW dan banyak umatnya, maka umatnya menjadi orang yang khair, orang yang terbaik. Ya. Makanya Yahudi itu Allah Subhanahu wa taala kenapa? Dua, pertama dengki kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kedua merasa sombong, dia merasa bangsa yang paling kuat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dua hal ini
Ini belum saya sampaikan ayatnya, karena ini panjang ayatnya, tentang yang bisa membatalkan iman, yaitu pertama enggan, dan dia sombong terhadap untuk beribadah kepada Allah SWT, itu bisa menyebabkan orang itu apa? Batal imannya. Ini hati-hati. Artinya dari sini kita perlu menjaga iman kita. Kenapa? Karena iman ini menentukan kehidupan kita. Akhir hayat kita itu akan ditentukan apakah nanti di akhirat kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tergantung bagaimana akhir hayat kita. Masih ada iman apa enggak? Imannya udah batal atau belum gitu. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu yang dilihat di akhir hayat. Mungkin pada saat di puasa Senin, Kemis, ya, dan lain sebagainya. Tapi akhir hayatnya bisa enggak dia pertahankan iman? Nah, yang bisa mempertahankan iman itu adalah mereka yang tahu tentang ilmu bagaimana cara mempertahankan iman. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini akan bisa membentengi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhir hayat kita mudah-mudahan Allah jadikan husnul khotimah, dan di akhirat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.